Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, kebakaran hebat disertai ledakan terjadi di area unit produksi smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Kecamatan Manyar, Gresik. Beruntung musibah tersebut dilaporkan tidak ada korban jiwa. Kebakaran hebat disertai ledakan terjadi di area smelter tembaga di PT Freeport Indonesia, Senin pukul 17.45 waktu Indonesia bagian Barat. Video rekaman warga menunjukkan kobaran api dengan asap hitam pekat membumbung tinggi di atas bangunan unit produksi area pabrik peleburan tembaga yang diresmikan Presiden Joko Widodo pada tanggal 23 September lalu. Melalui keterangan resmi tertulis, Vice President Corporate Communication PT Freeport Indonesia, Katri Kinatri mengatakan, kebakaran terjadi di unit fasilitas produksi asam sulfat PT Freeport Indonesia. Katri menambahkan berdasarkan hasil laporan tim rescue di lapangan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran tersebut. Tim tanggap darurat bergerak cepat untuk melakukan pemadaman kebakaran dengan memprioritaskan keselamatan para karyawan. Pihak PT Freeport akan melakukan asesmen dari kerusakan yang terjadi dan evaluasi terkait penyebab utama kebakaran serta memastikan area unit yang terbakar aman untuk kembali dimasuki. Muhammad Kodim melaporkan dari Gresik. Saudara, berawal dari hobi melihat pentas kesenian tradisional sejak kecil, seorang pemuda di Mojokerto sukses menjadi perajin topeng barong dan bantengan. Berkat keahlian tersebut, dirinya mampu meraup cuan puluhan juta rupiah setiap bulan. Ahmad Fauzan, warga desa Gemekan, Kecamatan Suko, Kabupaten Mojokerto, sukses menggeluti usaha kerajinan topeng barong dan bantengan yang dirintis sejak 9 tahun lalu. Dibantu seorang karyawan, pemuda 27 tahun itu setiap harinya sibuk memproduksi topeng-topeng barong dan bantengan di teras rumahnya. Berbagai ukuran topeng barong dan bantengan dibuat Fauzan. Agar mudah dipahat dan diukir, Fauzan memilih kayu yang lunak sebagai bahan seperti kayu randu, kayu waru, dan kayu cangkring. Dalam sehari ia mampu memproduksi 20 hingga 25 topeng barong dan bantengan. Menurut Fauzan, keahlian yang dimilikinya dipelajari secara autodidak, berawal dari hobi melihat pentas kesenian tradisional topeng barong dan bantengan sejak kecil. Karena tak mampu beli, ia lalu membuat topeng sendiri. Berkat keterampilan tersebut, ia mampu meraup cuan puluhan juta rupiah setiap bulannya. Hasil kerajinannya dijual mulai harga Rp45.000 hingga Rp1.500.000 sesuai ukuran. Awalnya itu otodidak sih, pengen beli topeng barong tapi nggak bisa, akhirnya ya belajar buat sendiri. Produksi full ukiran kayu, banteng, barong, rusa, kayu waru, sama randu, sama cangkring. Kalau yang standar biasa-biasa ini ya sekitar 20-an, 25 bisa. Dari 2015. Berarti 9 tahun. 9 tahun. Omset per bulan sekitar 21 sampai 22. Hasil kerajinan Fauzan yang dipasarkan melalui online tersebut diminati pelanggan di hampir seluruh wilayah Indonesia untuk pertunjukan pentas seni topeng barong dan bantengan. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, sebuah rumah dan 2 sepeda motor di Tulungagung ludes terbakar. Api pertama kali diketahui berasal dari sepeda motor yang diparkir di dalam rumah. Kebakaran menimpa rumah milik Suroso, warga desa Bono, Kecamatan Boyolangu, Tulungagung pada Selasa dini hari. Api dengan cepat membesar dan melalap seluruh bangunan rumah beserta isinya, termasuk 2 unit sepeda motor yang terparkir di dalam rumah. Api pertama kali diketahui berasal dari sepeda motor yang diparkir di dalam rumah. Api kemudian menyebar ke segala arah sehingga bangunan rumah beserta isinya ludes terbakar. Petugas damkar mengerahkan 2 unit mobil pemadam dan 2 unit truk penyuplai air untuk menjinakkan api.
Petugas harus memutus jaringan listrik PLN untuk sementara agar tidak terjadi korsleting listrik saat pemadaman api. Informasi dari anak laki-lakinya tadi barusan masuk ke rumah membawa sepeda motor, diparkir, beliaunya keluar di tetangga atau di sebelah rumah mainan HP, dipanggil sama ibu atas nama Mbah Konah itu ada penyalaan api awal. Di motor itu? Kemungkinan analisa saya itu dari korsleting sepeda motor yang barusan dipakai, karena di sekitar atau kanan kirinya itu untuk instalasinya tidak ada, dan untuk faktor-faktor pendukung misalnya tumpuan kertas atau lainnya itu kecil. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian materi diperkirakan mencapai 150 juta rupiah. Dan Sukendro melaporkan dari Tulungagung. Saudara, sebuah pendopo balai desa di Bojonegoro roboh dan rata dengan tanah disapu angin kencang dan hujan deras. Tak hanya itu, puting beliung juga merusak sejumlah rumah warga. Hujan deras disertai angin kencang menerjang kawasan desa Mojodelik, Kecamatan Gayam, Kabupaten Bojonegoro. Kencangnya angin menyebabkan pendopo baru desa Mojodelik ambruk hingga rata dengan tanah. Pasca kejadian, aparat gabungan dan warga menyingkirkan puing-puing pendopo yang roboh dan membersihkan lokasi dari material bangunan yang berserakan. Menurut perangkat desa Mojodelik, peristiwa berlangsung sangat cepat. Angin datang bersamaan dengan hujan deras dan menerjang apapun yang dilaluinya. Selain pendopo balai desa, puting beliung juga merusak sejumlah rumah warga. Kemarin sekitar jam 4 ya mas, udah nih. Jam 4 sore ya. Itu angin nih dari bawah, dari utara, dari bawah, seperti kayak apa? Ngangkat barang. Ngangkat ini joglo ini tadi geser ke barat, ya kejadiannya begitu cepat, terus ambruk gitu. Rusak parah nih ya? Rusak parah. Ini posisinya pendoponya sudah ditempati atau belum? Belum. Alhamdulillah belum ditempati. Ini baru dibangun. Baru dibangun ya, belum ada kan sana ada setengah badan itu buat kekuatan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Muhammad Khodim melaporkan dari Bojonegoro. Saudara, pria asal Trenggalek yang baru tiba dari Johor Baru, Malaysia ditangkap Satgas PAM Bandara Juanda Sidoarjo. Pelaku terdeteksi petugas saat berupaya menyelundupkan ratusan gram sabu-sabu yang disembunyikan melalui dubur. Pria warga Trenggalek yang bekerja sebagai buruh tambang pasir berinisial II diringkus oleh Satgas PAM Bandara Juanda Sidoarjo karena berupaya menyelundupkan narkoba. Ironisnya paket narkoba disembunyikan pelaku melalui dubur. Petugas menyita 176,5 gram sabu-sabu dan 10 butir pil ekstasi. Terungkapnya kasus ini bermula dari kecurigaan petugas saat pemeriksaan X-ray. Kemudian proses berlanjut dengan cek ronsen dan ternyata ditemukan paket narkoba yang terbungkus alat kontrasepsi di dubur pelaku. Pelaku mengaku barang haram tersebut didapatkan dari seseorang di Johor Baru, Malaysia yang dikenalnya sejak 3 bulan lalu. Ia diminta mengantar ke pemesan narkoba di Surabaya dengan imbalan 10 juta rupiah. Itu memang kawannya lama di Malaysia, karena sebelumnya pelaku pada tahun 2003 itu sudah mulai bekerja di Malaysia sebagai pegawai eskavator. Nah, ini hasil dari pengakuan pelaku bahwa 3 bulan yang lalu sudah mulai kenal dengan orang yang mengendalikan, dan tanggal 6 diberangkatkan ke Malaysia. Setelah itu dia ada titipan untuk membawa barang-barang tersebut ke Surabaya dan nanti akan ada yang mengambil dan akan mendapat upah sejumlah 10 juta rupiah. Kasus penyelundupan narkoba ini masih dalam pengembangan dan penyelidikan aparat terkait. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Berniat mengambil pipa paralon di dalam lubang bekas pompa air, seorang pria di Ngawi ditemukan tewas. Korban meregang nyawa diduga karena kehabisan oksigen saat di dalam lubang. Proses evakuasi berlangsung dramatis. Tidak mudah bagi petugas pemadam kebakaran untuk masuk ke dalam lubang yang ada di dapur rumah milik Sairun, berusia 68 tahun, desa Baderan, Kecamatan Kendeng, Kabupaten Ngawi.
Petugas harus ekstra hati-hati dalam upaya mengevakuasi korban. Sempitnya lubang membuat petugas kesulitan untuk bisa masuk. Meski demikian, jenazah Sairun akhirnya bisa dievakuasi. Kemudian dilakukan proses identifikasi dan pemeriksaan. Peristiwa tragis ini terjadi ketika Sairun berusaha masuk ke dalam lubang untuk mengambil pipa paralon bekas pompa air. Naas setelah sampai dalam, korban terjatuh dan tewas. Korban diduga kehabisan oksigen. Memang pada awalnya korban itu bermaksud mengambil paralon ya di lubang di dapur rumah. Baik keterangan dari keluarga korban itu dibantu tetangganya mau ngambil paralon ya, bekas paralon dengan menggunakan tangga. Nah, kebetulan korban juga sudah sempat mau naik. Nah, dimungkinkan ya mungkin kekurangan oksigen. Apalagi dengan kondisi korban itu sudah tua, umur 68 tahun, terus kondisinya juga punya riwayat penyakit jantung, dimungkinkan kelelahan sehingga terjatuh di lubang tersebut. Karena tidak ditemukan adanya unsur tindak pidana, jenazah langsung diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan. Dirgo Suyono melaporkan dari Ngawi. Saudara pria berusia 41 tahun ditemukan tewas dalam kondisi tanpa busana di kamar hotel di Mojokerto. Penyebab pasti kematiannya masih dalam penyelidikan. Kini polisi menyita barang bukti ponsel dan baju milik korban, juga masih memeriksa seorang wanita yang menginap dengan korban. AR pria berusia 41 tahun ditemukan tewas dalam kondisi tanpa busana di kamar hotel di Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto, Selasa pagi. Setelah mendapat laporan, polisi langsung olah TKP dan identifikasi jasad korban warga Lamongan tersebut. Polisi juga memeriksa mobil korban yang terparkir di hotel. Kapolsek Mojoanyar AKP Armana mengatakan pihaknya belum mengetahui pasti penyebab meninggalnya korban. Namun diketahui AR menginap di hotel sejak Senin sore bersama seorang wanita. Di rumah homestay, sementara ini masih dalam pendalaman. Yang identitasnya sendiri tuh? Identitas warganya warga Lamongan. Kemudian dia menginap di sini. Kemudian ya saya katakan pendalaman atau masih sendiri ya? Masih pendalaman Pak. Laki-laki atau perempuan dan? Laki-laki umurnya, jelas umurnya kurang lebih 41 tahun. Terus yang dibawa polisi untuk jadikan barang bukti, barang-barang korban apa aja? HP dengan baju aja. HP dengan baju ya? Ya, dengan kendaraan. Itu masuk? Tidak ada. Masuk sini jam berapa dan nginap sejak kapan? Kira-kira jam sore kemarin. Polisi sudah menyita barang bukti handphone dan baju milik korban. Juga masih memeriksa wanita yang menginap dengan korban. Guna memastikan penyebab kematiannya, jenazah AR dibawa ke RSUD Profesor Dr. Sukandar, Kabupaten Mojokerto. Diak Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Saudara, aksi maling motor di Surabaya semakin nekat. Dua pencuri dengan tenang menggasak motor yang digunakan menjemur kasur di perumahan Ketintang Baru, Kecamatan Wonokromo. Korban mengetahui motornya raib setelah mendapati kasur yang dijemur sudah berpindah tempat. Pencurian motor ini terjadi di perumahan Ketintang Baru 15 Surabaya. Dalam rekaman CCTV terlihat dua pelaku dengan tenang melancarkan aksinya. Seorang pelaku mengawasi lokasi rumah korban dan sekitarnya, sementara pelaku lain memindahkan kasur yang dijemur di atas motor incarannya. Tak butuh waktu lama usai kasur yang dijemur dipindahkan, motor korban langsung dibawa kabur pelaku. Pemilik motor mengetahui motornya raib sekitar 30 menit kemudian saat korban melihat kasur yang dijemur dipindahkan ke tempat lain. Korban melaporkan kejadian itu ke polisi berdasarkan rekaman CCTV di salah satu rumah warga. Ditinggal sebentar, kami jemur ini kasur dua. Di sini yang kursi ini dilebarkan, terus sepeda motor ya maksudnya supaya nggak dibawa, kasurnya ditutupi sama kasur itu. Nah, kita nggak tahu, saya di dalam laya-laya itu, terus tahu-tahu suami kok kosong gitu.
Terus teriak-teriak sepeda motornya nggak ada, Mas. Itu. Terus kebetulan mungkin CCTV-nya lihatnya itu karena ketutupan pohon kemarin itu di remang-remang. Ya, tapi punya ibu depan ini ada kelihatan kalau mereka berdua putar balik gini menggambar. Menurut korban, di perumahan Ketintang Baru sudah sering terjadi pencurian motor. Selain karena kondisi perumahan yang sepi, jalan perumahan juga cukup lebar sehingga leluasa digunakan keluar masuk warga maupun pihak luar perumahan. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam liputan 6 SCTV daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama rekan kru yang bertugas, saya Anelis Pramadani pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan salam SCTV.